Yang dimuliakan Allah, kita sekarang di surah Hud ya, ayat 32 ya. Iya, Ayat 32. Bu In, monggo Bu In. Ya Ustadz. Duluan ya Bu Gayatri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu ya Nuhu qad jadaltana. Jadi berhenti di sini. Qad jadaltana fa aksarta jidalana fa bima ta'iduna in kunta minas shodiqin. Qalu, mereka berkata, ya Nuh, wahai Nuh, qad sungguh, jadal tanah, kau telah mendebat kami, fa'aksarta, maka kamu telah memperbanyak, jidalana, bantahan pada kami. Fa'tina, maka datangkanlah pada kami bima dengan apa yang ta'iduna, kamu ancam kami, in jika kunta kamu, min termasuk shodiqin orang-orang yang benar. Mereka berkata, wahai Nuh, sungguh engkau telah berbantah dengan kami dan engkau telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami. Maka datangkanlah kepada kami azab yang engkau ancamkan jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Shadaqallahul azim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya Nuh qad jadaltana fa'aktsarta jidalana fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shodiqin. Qalu, mereka mengatakan, ya Nuh, wahai Nuh, qad jadaltana, sungguh engkau telah menjidal kita, telah mendebat kita. Fa'aksarta, lalu tanya engkau ya, engkau memperbanyak jidalana, perdebatan dengan kita. Enggak selesai-selesai nih kamu debat kita. Padahalnya itu bukan mendebat. Itu memberikan satu pengajaran yang benar. Di awal itu Nuh selalu katakan, sembah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Itu di awal-awal Nuh itu mengatakan kepada mereka bahwa Tuhan-Tuhan yang mereka sembah itu ya bukan Tuhan itu. Nah, keliru itu mereka sembah. Ya, di awal-awal Nuh mengatakan alla ta'budu illallah, jangan kalian menyembah kecuali Allah saja. Jelas ya. Dan Nuh itu bukan benci, Nuh itu sayang. Nuh mengatakan inni akhafullah, inni akhafu alaikum adzaba yaumin alim. Saya khawatir ya kalau satu ketika kalian disiksa oleh Allah. Khawatir. Saya khawatir akan siksa di hari yang sangat dahsyat, sangat pedih sekali. Siksa yang pedih, hari yang pedih yang bakal menimpa kalian. Nah, tapi kalau mereka tidak percaya, mereka mendebatnya. Ya, mereka mengatakan, Nuh, ya kamu itu mengaku sebagai Rasul, kamu manusia biasa kok. Ya, yang kamu
yang mengikuti kamu juga orang-orang yang secara pemikiran terbelakang juga. Ini nih sebenarnya nih yang bikin kacau nih yang mengikuti kamu ini. Ya, lalu Nuh diminta untuk mengusir mereka. Nuh mengatakan, kalian ini pendusta aja. Ya, ngomong saja pintar. Nah, itu tuh di awal-awal yang mereka perkataannya itu jelek sekali. Ya. Nah, karena Nuh itu dianggap pendusta, bohong, itu yang Nuh katakan, apakah kalau saya datangkan mukjizat kalian akan percaya? Dan kalaupun mukjizat itu datang dan kalian tidak percaya, saya bisa bisa memaksa kalian untuk beriman? Nggak bisa. Jadi ini urusan iman ini urusan yang kalian bebas memilihnya, mau beriman atau tidak beriman, itu bebas saja. Tidak ada paksaan dalam urusan ini. Itu tuh yang Nuh katakan kepada mereka. Nggak ada paksaan. Terus Nuh payah-payah sampai hampir 1000 tahun berdakwah di tengah masyarakat, di tengah kaumnya. Nuh minta imbalan nggak? Tidak minta bayaran. Nuh tidak minta bayaran. Tapi kalau yang mereka katakan Nuh itu tersesat atau gara-gara pengikutnya Nuh itu jadi bermasalah Nabi Nuh. Jadi Nuh itu diminta oleh kaumnya untuk mengusir para pengikutnya, itu yang Nuh nggak bisa. Kata Nuh, nggak mungkin saya mengusir orang beriman. Ya, nggak mungkin, nggak mungkin. Ya, Nuh mengatakan bahwa mereka ini orang-orang yang mengikutinya adalah orang-orang yang kapan saja bertemu dengan Tuhan. Yakin, namanya ihsannya. Yakin akan pertemuan dengan Tuhan. Ya. Nah itu kalau nggak dikunci. Jadi kalau Nuh itu mengusir para pengikutnya, ya salah lah. Nah di situ tuh Nuh aja kan nanti saya disiksa oleh Allah. Itu sebenarnya kan ajaran yang tidak mengada-ngada. Saya pikir Nuh itu ya mengajak bicara kepada mereka itu tanpa basa-basi. Ya apa adanya. Tapi kalau kalian mengatakan, oh Nabi itu harus kaya raya, ya enggak lah. Ya, Nuh katakan saya bukan orang yang kaya. Ya. Kalau jadi Nabi harus mengetahui yang kaya, ya enggak juga. Tidak begitu juga. Ya. Kalau Nabi itu harus kuat seperti malaikat juga tidak. Dan tidak bisa juga mengatakan Allah akan kasih saya segala kebaikan, nggak bisa juga. Ya. Masalahnya masalah iman itu masalahnya adalah masalah iman. Iman itu kalian ngomong banyak-banyak itu masalah hati. Itu Allah saja yang tahu. Nah, kalau saya lakukan ya, saya mengatakan saya paling tahu, saya mengetahui yang gaib, saya ini kaya raya, saya ini kuat seperti malaikat. Ya nggak benar. Nah, jadi Nuh ngomong banyak ya, Nuh ngomong banyak, tapi itu semuanya itu keterangan. Keterangan agar kaumnya tidak tersesat. Karena sayangnya Nuh itu bukan benci. Tapi apa yang dikatakan oleh kaumnya, kaumnya mengatakan, Nuh kamu ini banyak, istilah orang Betawi ya banyak bacot loh. Ya Nuhu, ya laqad jadaltana fa aktsarta jidalan. Hai Nuh, kamu ini sudah mendebat kita dengan perdebatan yang panjang sekali, nggak selesai-selesai. Ya, kalau kamu katakan siksa, mana coba? Itu yang dikatakan fa'tina bima ta'iduna. Ya, maka datangkanlah fa'tina yang ini nih.
Jadi kalau atabi itu artinya mendatangkan. Jadi fa'tina maka datangkanlah kepada kita bima ta'iduna akan apa yang. B-nya dengan ata satu paket ya. Jadi ata plus B itu artinya mendatangkan. Jadi kalau fa'tina maka datangkanlah kepada kita bima ta'iduna akan apa yang tanya engkau ya. Asalnya ini wa'ada ya. Akan apa yang engkau ancamkan kepada kita. In kunta minas shadiqin. Jika engkau termasuk orang-orang yang jujur, kalau kamu jujur itu, coba mana? Ya. Siksa itu. Ya. Nah, itu perkataan orang-orang yang bodoh. Jadi maunya menantang siksa. Baik, sekarang kita di ayat 32. Ayat 32. Bu Gayatri, monggo. 33 Pak Ustadz. Oh iya, 33. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ya'tikum bihillahu insya'a wa ma antum bimu'jizin. Qala, dia berkata, Nabi Nuh berkata, innama, sungguh hanyalah, ya'tikum, dia mendatangkan pada kalian, bihillah, dengannya, dengan Allah, jika, insya, dan jika dia menghendaki, wama, dan tidaklah, antum, kalian, bimu'jizin, orang-orang yang berlepas diri. Dia, Nabi Nuh menjawab, hanya Allah lah yang akan mendatangkan azab kepada kalian jika dia menghendaki. Dan kalian tidak akan dapat melepaskan diri. Dan kalian termasuk orang-orang yang berlepas diri. Shadaqallahul azim. Berlepas diri ajaza. Ya. Sekarang membuka tafsir ini. Tapi ini sih nggak usah ditafsir ya. Jadi itu kan jawaban aja itu. Surah Hud ayat 33. Qala innama ya'tikum bihillahu insya'a wa ma antum bimu'jizin. Qala. Jadi Nabi Nuh ditantangin untuk mendatangkan siksa. Ya salah masa mintanya sama Nabi Nuh. Tapi Nabi Nuh ini sabar ya. Dia katakan qala, iya, Nuh mengatakan innama hanyalah ya'tikum bihi, ya, mendatangkan kepada kalian, ya, bihi, kembalinya ke sini nih, bihi, siksa yang aku ancamkan kepada kalian. Siapa yang mendatangkannya adalah Allah. Jadi ininya subjeknya nih.
Ya, asalnya ya'tillahu bihi iyakum. Ya, jadi Allah mendatangkan kepada kalian siksa itu. Innama ya'tikum bihi, tidak lain dan tidak bukan, yang akan mendatangkan kepada kalian bihi akan siksa. Allahu adalah Allah. In sya'a, jika ia menghendaki. Wa ma antum, dan tidaklah kalian bimu'jizin, sebagai orang-orang yang dapat melemahkan, maksudnya dapat melemahkan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kan kalian tidak bisa ya melemahkan atau mengalahkan atau menghalangi keputusan Allah Subhanahu wa taala, dan itu mustahil. Ya enggak akan ada. Ya. Jadi lu mau katakan ya bahwa yang akan menyiksa itu ya bukan Nuh. Allah. Yang akan menyiksa itu Allah. Yang mendatangkan siksa bukan Nuh, tapi Allah. Itu yang Nuh mau katakan. Terus yang mau menyegerakan siksa kalian di dunia juga Allah. Nah, kalau Allah sudah putuskan, tidak akan yang bisa melemahkan Allah. Termasuk kalian semua yang pada banyak omongnya. Ya, Allah itu tidak ada yang bisa melemahkannya. Tidak ada yang bisa menghalangi keputusannya. Kalian bukan orang yang mu'jiz, bukan orang yang mukjizat. Istilah bahasa kita, wa ma antum bimu'jizin, dan bukanlah kalian orang-orang yang mukjizat. Ya, bisa mengeluarkan mukjizat, bisa mengalahkan keputusan Allah. Enggak bantahan loh. Ya. Tadi ayat 34. Ini siapa ini mau? Ibu Nova Kristiana. Baik, Ustadz. Monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yanfa'ukum nashi in. Oh iya. Wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansolakum in kana Allahu yuridu an yughwiyakum wa huwa rabbukum wa ilaihi turja'un. Wala, dan tidak, naf'ak iyan fa'aukum, dari nafa'a artinya bermanfaat, yang fa'ukum bermanfaat kepada kalian, nushi nasihat, yushi nasihatku, in jika artu aku menghendaki, an untuk, an soha aku menasehati, lakum kepada kalian, in jika, karena adalah Allah yuridu menghendaki, an untuk yughwiyakum kalian, menyesatkan kalian, wa huwa rabbukum, dia Tuhan kalian, wa ilaihi, dan kepadanya, turja'un, kalian dikembalikan, dan tidak bermanfaat, dan nasihatku tidak bermanfaat bagi kalian jika aku menghendaki untuk aku menasihati kepada kalian, jika Allah menghendaki untuk menyesatkan kalian. Dia Tuhan kalian, dan kepadanya kalian dikembalikan. Shadaqallahul adzim.
ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون wala yanfa'ukum, wala dan tidaklah, yanfa'u bermanfaat, kum bagi kalian, nushi nasihatku, ya nasihatku juga tidak bermanfaat buat kalian. In aradtu jika aku ingin, an ansaha untuk menasehati lakum kalian. In kanallahu jika adalah Allah yuridu ingin ayyughwiyakum untuk menggelincirkan kalian. Huwa rabbukum dia adalah Rabb kalian. Wa ilaihi dan kepadanya turja'un kalian pasti dikembalikan. Kalian dikembalikan. Kenapa pakai pasti? Karena fi'il mudhari ini artinya akan ya. Dan itu pasti ya. Pasti akan dikembalikan. Jadi lugas sekali bahasanya. Ya. Ini saya sudah kasih nasihat kalian. Sudah kasih nasihat, sudah kasih peringatan. Tapi itu semua itu kosong saja. Ya, tidak ada manfaatnya. Tidak ada sedikit pun manfaat nasihat saya untuk kalian. Meskipun saya ingin. Ya. Tidak ada manfaatnya jika Allah menghendaki akan tergelincirnya kalian. Jadi itu pertama ya, kata-kata seperti ini nih. Sebenarnya memberikan pengajaran kepada mereka agar mereka mau berdoa kepada Allah agar tidak sesat. Karena kan semua keputusannya ada di tangan Allah. Maka lu katakan huwa rabbukum, dia Rabb kalian. Doa kepada Allah. Ya, doa tuh jangan pengen disiksa. Mana ancaman siksanya? Jangan. Doa tuh berdoa kepada Allah agar memperoleh jalan yang lurus. Nah, Allah itu Rabb ya, yang di tangannya segala kehendak, di tangannya segala kekuasaan. Ya, apa yang Allah kehendaki itu pasti terjadi. Tapi Allah itu Maha Adil. Ya, Maha Adil, tidak mungkin Allah itu racun. Tidak mungkin Allah itu curang. Yang menciptakan Allah, yang memerintah Allah juga. Allah yang mulai penciptaan, Allah yang akan mengembalikannya. Allah yang menguasai dunia dan akhirat, itu penuh tuh ajaran kepada mereka. Yang ciptakan kalian Allah, kalian akan kembali kepada Allah. Bahasa-bahasa yang sederhana sebenarnya. Tapi itu tidak jadi sederhana bagi orang yang hatinya sudah tertutup. Dan kita di ayat berikutnya. Ayat berikutnya. Ayat 35. Ibu Nining. Maaf Ustaz, lagi di jalan. Waduh. Nggak bawa Quran. Di mana? Panijum. Monggo Pak Nizam. Ya Ustaz. Ya, silakan. 30
4 Ustaz. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yanfa'ukum nushi in 35. Oh, 35. 35. Oh. Iya, 35. Am yaquluna iftarah. Am yaquluna iftarahu qul in iftaraitu fa'alayya ijrami wa ana bari'um mimma tujrimun. Am atau yaquluna, mereka mengatakan iftarah, dia membuat-buat. Qul, katakanlah, ini jika iftaraitu, aku membuat-buatnya, fa'alayya, maka atasku ijrami, dosaku. Wa ana, dan aku bari'un, berlepas diri, mimma, dari apa yang tujrimun, kamu berbuat dosa. Atau mereka mengatakan dia membuat-buat, katakanlah jika aku membuat-buat maka atasku dosanya dan aku berlepas diri dari apa yang kamu perbuat. Begitu, Ustaz. Iya. Saya lagi belajar ini nih. Namanya kalimat mu'tarid. Am yaquluna iftara. Qul in iftaraituhu fa'alayya ijrami wa ana bari'un mimma tujrimun. Jadi ini namanya kalimat mu'taridah. Maksudnya kalimat mu'taridah itu sisipan antara kisah dengan kisah. Ya, sisipan jadi kata-kata yang tidak termasuk kisah itu. Jadi ini lafaz sisipan atau redaksi sisipan. Tidak termasuk kisah. Kalimat Baik. apa tadi? Namanya kalimat mu'taridah. Mu'taridah. Ya. Apa itu? Kalimat sisipan di antara apa namanya, siak, kalau kita katakan siak itu apa bahasa kita? Di antara alur pembicaraan. Ya. Itu adalah kalimat mu'taridah. Misal saya sedang cerita ya. Cerita 1, 2, 3. Ya. Saya misalnya katakan ini jalur ini nanti akan ketemu dengan jalur yang itu. Ya. Nah, tapi nanti di sini akan ada rest area, di sini rest area. Terus saya mengatakan, ya, saya sudah cerita kepada kawan-kawan ya bahwa ya, urusan ini nih yang akan tangani adalah kawan-kawan kita yang misalnya. Nah, omongan saya ini sudah bukan tentang itu ya, tentang cerita saya dengan kawan-kawan. Baik, sekarang kalimat mu'taridahnya di mana ini? Tadi kan di atas kan tentang Nabi Nuh dan kaumnya kan.
Ya. Ya, yang ini tidak sama sekali. Ataukah yaquluna, mereka mengatakan, mereka ini adalah orang-orang musyrik Mekah. Orang-orang musyrik. Iftarahu, Muhammad membikin-bikinnya. Ya. Ataukah orang-orang musyrik itu mengatakan bahwa kisah ini tentang Nuh ini Muhammad yang bikin? Enggak, Muhammad enggak bikin-bikin kisah ini. Kalau Muhammad mengatakan, oh itu orang musyrik ini kurang ajar, orang musyrik ini membantah, orang musyrik ini ngancam Nuh. Nuh terus menjawab 1, 2, 3. Itu bukan sedang nyumbing piringi istilahnya. Bukan sedang apa bahasa kita, Bu? Bukan itu bukan mengkritik, apa namanya? Sedang menyindir kalian, bukan. Ini tidak ada kaitannya dengan sindir menyindir. Ya, ini sepenuhnya ini kisah tentang Nuh ini dari Allah. Bukan saya ini sedang bikin cerita menyindir kalian seperti kaumnya Nabi Nuh, Muhammad seperti Nabi Nuh. Enggak. Ini sepenuhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, qul, katakanlah hai Muhammad, iniftaraituhu, jika aku yang telah membikin cerita-cerita ini, fa'alayya ijrami, maka merupakan tanggung jawab saya lah ijrami, dosa itu. Wa ana bari'un, dan aku berlepas diri mimma tujrimun, dari apa yang kalian tuduhkan kepadaku bahwa saya ini berbuat dosa dalam muslim. Bahwa saya ini bikin-bikin cerita ini. Ya, satu ya, dan saya berlepas diri dari semua perbuatan dosa kalian. Ya, ini namanya kalimat mu'tarifah. Ya. Jadi Nabi Muhammad sampai di sini diperintah oleh Allah, ini ceritanya dari Allah persis. Ya. Dari Allah, bukan karangannya. Nabi Muhammad enggak ngarang kisah ini. Ya, baru setelah itu diteruskan lagi ceritanya itu, kisahnya. Hilang suaranya. Halo? Hilang suaranya Suara tadi. saya hilang? Tadi, Pak. Sekarang ada. Sudah ada. Sudah. Baik. Kalau masih ada. Baik, sekarang ini mana nih Ibu Ana nih? Bu Ita, monggo. Insyaallah, Ustaz. Monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa uhiya ila Nuhin annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad amana fala tabta'is bima kanu yaf'alun. Dan saya dari kata itu diwahyukan. Iya. Wa uhiya dan pasifnya. Wa uhiya, dan diwahyukan ila kepada Nuh annahu, sesungguhnya, lan tidak akan yu'mina beriman min dari kaumika, kaummu illa, kecuali man, barang siapa qad sungguh amanah, telah beriman, fala maka tidak tabtais, kamu bersedih hati, bi dengan apa yang kanu adalah mereka yaf'alun, mereka kerjakan. Shadaqallahul azim. Ya. Jadi ini sudah episode tersendiri ya. Sudah episode sendiri. Ini sudah mulai Allah mau turunkan azab ini. Ya, wa uhiya ila Nuhin annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad aman
fala tabta'is bima kanu yaf'alun. Wa uhiya, dan telah diwahyukan ila Nuhin, kepada Nuh, annahu, bahwasanya la yu'mina, tidak akan beriman, min qaumika, dari kaum kamu, illa man qad amana, kecuali orang yang telah beriman. Yang belum beriman mulai saat itu tidak akan beriman. Saya mau kiamat aja ya. Fala tabta'is, maka janganlah kamu bermuram durja. Janganlah kamu merasa susah. Bima kanu yaf'alun, akan apa yang selalu mereka lakukan itu. Tenang aja. Keep calm. Kalem aja. Itu. Nah, itu sudah mulai ancaman ya. Mulai ancaman. Baik. Ayat ini Ustadz, maaf tanya sedikit. Ya. Ayat ini hampir sama dengan peringatannya kepada Rasul di ayat di surat Al-Baqarah ayat 6 ya Ustadz. Innalladzina kafaru itu. Kan ada anzar takum tahum. Iya. Iya. Ya, hampir sama aja lah. Hampir sama saja. Hanya Tapi satu kalau sama satu Nuh ya Ustadz. iya. Jadi kalau di surah Al-Baqarah kan itu tidak menutup kemungkinan imannya orang kafir kan? Ya. Di mana? Karena di ayat mengatakan Anzar tahum. wa ala absarihim ghisyawah, pada penglihatan mereka ada selaput. Ya, kalau ada selaput dia katarak masih ada melihat dikit-dikit. Ya kan? Tapi ini Allah menutup kemungkinan orang-orang yang belum beriman untuk beriman di saat itu ya. Saat itu. Jadi nggak akan ada lagi orang yang beriman dari kaumnya. Tapi apakah berhenti dakwahnya Nuh? Nggak, terus saja dakwahnya. Karena itu tugasnya. Ya. Sampai akhirnya Nuh berdoa agar jangan disisakan di atas bumi ini satupun orang kafir. Ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya bedanya. Kalau ini langsung ancaman, tapi kalau ini nggak ada gunanya, begitu kan Ustadz? Kalau anzar tahum amlam tunzirhum, iya, Layu. iya. Ya, layu minu itu artinya mereka tidak beriman. Ya kan, bukan mereka tidak akan beriman, mereka tidak beriman. Ya, maksudnya beda antara la dengan lan. Ya, beda antara la dengan lan. Ya, saya mau merefer ke sini nih Bu. Ya, ketika apa namanya ayatnya mengatakan, coba cek ya di sini nih. Ya, ketika ayatnya mengatakan kalau hatinya ditutup, ya kan? Iya. Pendengarannya ditutup. Betul. Kan sampai sini nih. Oh, tapi Ibu cek wa ala absarim, dan pada penglihatannya ghisyawatun, ada katarak. Orang katarak masih bisa lihat kan? Oh, Ya, orang katarak masih bisa lihat. Jadi orang katarak itu, bapak saya katarak ya, masih bisa lihat. Ya. Nah, jadi masih bisa lihat. Jadi maksudnya apa? Kalau berdakwah dengan orang kafir itu, ya, kamu masuk neraka, itu namanya inzar. Ya. Orang kafir itu tersesat, itu namanya inzar. Ya. Itu hal yang seperti itu susah diterima. Tapi kalau kita kasih contoh, mereka akan lihat meskipun remang-remang. Ya, jadi masih ada kemungkinan orang kafir yang untuk ini ya, untuk beriman. Ya, satu ya. Terus bedanya dengan kaumnya Nabi Nuh itu Allah tutup ya. Bukan la tapi pakainya lan. Ya, Bu. Kalau lan kan tidak akan kan? Tidak akan. Tidak akan. Beda deh. Ya, jadi itu sudah ditutup kemungkinannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Bu. Iya, iya. Bedanya. Ini lemahnya. Baik.
Saya ingin menyimpulkan ya. Ingin menyimpulkan dari ayat berapa tadi? Dari ayat 32 ya sampai ayat 35, karena ayat 36 itu sudah episode tersendiri. Sudah mulai episode ancaman. Ancaman Allah. Di mana Nuh dikasih tahu udah tenang. Ya, mereka sudah tidak akan beriman lagi. Selain yang sudah beriman, tidak akan ada yang beriman. Ya mustahil. Itu sudah dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Nuh diperintah untuk bikin perahu dan seterusnya. Baik. Jadi apa yang bisa kita ambil, kesimpulan apa yang bisa, atau pelajaran apa yang bisa kita ambil dari ayat 32 sampai 35 itu ya. Pertama, itu ya, orang Arab mengatakan inad itu bahasa Betawinya itu inad itu ketambengan ya. Ketambengan, kebodohan, ketololan mereka itu yang menyebabkan pengingkaran terhadap dakwah Nuh alaihissalam. Ya. Dalil apapun yang dibawakan oleh Nabi Nuh kah diterima ya, nggak mempan. Ya, dalil apapun yang dibawakan oleh Nabi Nuh tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, tentang wajib taatnya manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, wajib ibadah, itu nggak mempan ya. Karena mereka menutup akalnya. Kiranya habaqo itu ya, orang Jawa mengatakan kumprung ya, bahasa kita nya tolol. Ya. Nah, terus mana bukti kepandiran mereka? Mana bukti kata orang Betawi ketambengan mereka? Yaitu ya mereka meminta mana siksanya, pengen dipercepat siksa itu, saking bodohnya. Ya, nggak mudah itu, nggak sederhana Allah kalau turunkan siksa. Ya, manusia tidak bisa menolaknya. Itu yang pertama ya. Jadi kenapa dakwah itu ditolak? Karena ketambengan kepandiran manusia. Kalau sekarang ya dakwah banyak juga dihalang-halangi. Wah ini Khalid Basalamah, Wahabi dihalangi. Ya naif sekali. Ya. Satu hal yang sangat tidak terpuji terjadi di Indonesia. Ya, di masyarakat yang mayoritas Muslim dan mengklaim Ahlussunnah wal Jamaah. Oh ini Felix Yao, oh ini, waduh dihalang-halangi. Itu kepandiran ya. Baik, terus yang kedua, berdebat dalam urusan agama untuk menghilangkan syubhat, ya, untuk meluruskan jalan pemikiran, itu sesuatu yang sesuatu yang terpuji. Nah, dan itu yang keahlian para nabi itu. Jadi orang kalau pandai berdebat dalam urusan agama dengan pihak yang lain, orang Islam dengan orang yang lain, itu satu keahlian tersendiri yang Allah berikan kepada para nabi. Jadi bukan Nabi Nuh saja itu yang melakukan perdebatan dengan kaumnya, semua nabi bersama kaumnya. Ya, sampai akhirnya yang muncul, yang menang adalah yang hak, yang benar. Ya, tapi hikmahnya adalah siapa yang menerima dakwah Nabi akan selamat. Ya, siapa yang menolaknya akan rugi, akan menyesat. Ya. Terus berikutnya adalah, ini saya baca ya. At-taqlid wal jahl wal israr 'ala al-batil hirfatul kuffar. Ya. Apa katanya? Orang yang taklid bodoh, terus tidak bergeming dalam kekafiran, itu sudah merupakan profesinya orang-orang kafir. Ya. Wal jidalu bi ghairil haqqi hatta yadhharul batil fi suratil haqqi amrun madhmum. Ya. Terus dia katakan
berdebat untuk memenangkan yang batil, meskipun kemudian menang, bisa saja menang ya, karena lawan bicaranya tidak pandai bicara misalnya, bisa saja menang. Yang batil ini dalam satu perdebatan. Itu sesuatu yang sangat tercela. Ya. Dan orang yang memenangkan perdebatan, padahal dia dalam keadaan batil, itu terhina di dunia, terhina di akhirat. Terus apa yang Nuh katakan? In kana Allahu yuridu ayyughwiyakum, jika Allah menghendaki untuk menggelincirkan kalian, ini kalimat ini adalah jawaban ya bagi Mu'tazilah. Bisa dijadikan sebagai jawaban bagi kaum Mu'tazilah, kaum Qadariyah, ya, dan orang yang mengikutinya yang mengklaim bahwa Allah tidak menghendaki makhluknya untuk bermaksiat. Ya, itu salah ya. Allah tidak menghendaki manusia kafir. Kalau Allah tidak menghendaki manusia ini kafir, Abu Lahab masih hidup, ayatnya sudah turun ya bahwa Abu Lahab tidak akan beriman. Ya, semua dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang beriman, siapa yang tidak beriman, semua ada dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi yang memberi hidayah Allah, yang menjadikan orang ini bakalnya tersesat, sudah ada ketentuannya. Ya. Dan itu Allah punya kehendak. Nah, itu satu ya. Terus yang kedua, apa sih maknanya Allah punya kehendak? Kehendak untuk orang ini beriman, orang ini bakalnya tersesat. Ya, salah satu maknanya adalah bahwa Allah hendak menjelaskan kepada seluruh manusia jalan. Jadi Allah yang memberi hidayah, Allah yang menyesatkan, maksudnya semuanya itu dijelaskan oleh Allah. Dijelaskan oleh Allah. Itu loh hidayah. Ya, ini hidayah. Ini jalan yang lurus menuju surga, ini jalan menuju neraka. Diterangkan. Ya. Allah menunjukkan jalan yang lurus, Allah menunjukkan jalan yang berbahaya, dia masuk neraka. Tuh. Itu salah satu maknanya Allah memberi hidayah, Allah menyesatkan. Allah menunjukkan jalan yang lurus, Allah menunjukkan jalan yang berbahaya, jalan yang tersesat. Ya. Nah, terus setelah itu manusia melakukan pilihan. Ya, sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Manusia mau yang mana? Mau iman silakan, mau kafir silakan. Ya, dan itu semuanya tidak lepas dari kehendak Allah. Waduh, mumet-mumetnya masalah takdir. Tapi itu bukan Nabi Nuh itu mengatakan kalian ya sudah Allah sesatkan begitu, enggak. Ya, Nabi Nuh itu hendak menjelaskan begini ya. Allah tidak menyesatkan kalian. Ya. Allah tidak menyesatkan kalian. Ya. Tapi Allah serahkan pilihan, Allah menyerahkan pilihan kepada kalian dua hal. Ya. Pertama, maksudnya begini, kalian itu bukan Allah menyesatkan kalian, tapi kalau Allah menghendaki kalian tersesat, kalian pasti tersesat. Ya, kalau Allah menghendaki. Nah, ini semua ini urusan gaib sama sekali. Urusan kalian adalah memilih. Mau tersesat, silakan. Tapi mau dapat hidayah juga silakan. Jadi bukan Allah yang bukan Allah memerintahkan mereka untuk tersesat, bukan, itu berbeda. Ya, jadi mana buktinya Nabi Nuh itu tidak mengatakan bahwa Allah yang menghendaki, maksudnya ya, jadi begini, bukan Allah yang menyesatkan mereka, ya, bukan Allah yang menyesatkan mereka.
buktinya Nabi Nuh terus saja kasih nasihat kan? Ya. Nah, buktinya Nabi Nuh tetap saya kasih nasihat. Jadi Nabi Nuh tidak berhenti memberi nasihat. Kenapa? Karena Nabi Nuh diperintah oleh Allah untuk memberi nasihat kepada orang-orang kafir. Ya, Nabi kita Nabi Muhammad seperti nabi-nabi yang lain diperintah untuk memberi nasihat. Ya, tidak berhenti. Ya, terus yang kedua, andaikan ya, sudah jelas-jelas bahwa Allah sudah sesatkan mereka. Ya, jadi kalau begitu ya bisa dimaklumi kalau mereka menolak dakwah. Ya, mereka tidak iman. Ya, dan tidak ada artinya Nabi Nuh itu berdakwah di tengah-tengah kaumnya atau semua nabi berdakwah. Kalau sudah dipatenkan begitu. Itu ya. Kenapa? Karena mudah bagi mereka untuk mengatakan, Allah sudah takdirkan saya untuk tersesat. Jadi apa katanya? Wal khulasatu, kata Profesor Dr. Wahab Suhaidi, inna mabda ahli sunnati anna Allah Ta'ala qad yuridul kufra minal insan walakin la ya'muru bidzalik. Jadi dia katakan jangan disamakan antara irodah dengan perintah. Irodah itu artinya kehendak. Ya. Allah menghendaki orang ini kafir, tapi Allah tidak menyuruh orang ini kafir. Ya. Allah menyuruhnya beriman. Gitu ya. Nah, kalau wa idza aradal kufra minal abdi fa innahu yamtani' sudural iman. Ya. Dan apabila Allah menghendaki bahwa seorang hamba ini bakalnya kafir, ya pasti hatinya itu akan menolak. Ya, ini bakalnya kafir dan seterusnya. Bukan Allah itu menyuruh. Ya. Jadi ini tetap saja ya ghumud artinya itu. Ghumud itu apa ya? Bulet ya. Kalau saya kan biasanya katakan begini, ya. Takdir Allah itu bukan berarti ridho Allah. Allah mentakdirkan si fulan bakalnya tersesat, bukan berarti Allah meridhai ketersesatan. Itu Allah punya urusan sama sekali. Urusan kita adalah urusan menggunakan akal yang sehat. Urusan kita adalah urusan bagaimana kita bisa hidup sejahtera, bisa hidup selamat, bisa hidup mulia. Ya, urusan kita bagaimana kita menjalani kehidupan kita tidak keliru. Nah, itu semua perangkatnya Allah berikan kepada kita. Kita yang milih. Ya, jadi manusia ini dikasih kebebasan untuk memilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada satu kebolehan bagi manusia untuk beralasan dengan takdir akan kejahatannya. Saya mencuri sudah takdir, nggak boleh. Saya kafir sudah takdir, nggak boleh. Ya, kenapa? Karena itu semua diserahkan kepada manusia. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Ya, mau beriman silakan, mau kafir silakan. Ya. Maka karena kebebasannya untuk memilih itulah manusia dimintai pertanggungjawaban. Ya, manusia semuanya mempertanggungjawabkan perbuatannya masing-masing. Baik, itu untuk sementara ya kesimpulannya. Sampai ayat 35. 35. Iya, ini sudah jam 5:30. Jadi memang Allah walaupun punya takdir, kita harus tetap usaha untuk menjadi baik begitu ya Ustaz. Ya kan takdir kan kita tidak bisa melihat kan.
Iya, betul. Ya nggak? Jadi takdir itu urusan gaib yang kita sama sekali buta, nggak tahu, nggak lihat. Keputusannya seperti apa. Ya nggak? Jadi tugas kita akan urusan takdir Allah itu beriman saja, semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah. Ini bakalnya sesat, bakalnya memperoleh hidayah, ini bakalnya masuk surga, ini bakalnya masuk neraka. Ini bakalnya hidupnya senang, ini bakalnya hidupnya sedih. Itu sudah takdir Allah itu. Ya, kita beriman itu. Satu ya. Nah, itu hak prerogatif Allah sama sekali. Ya. Nah, itu tugas kita tuh. Terus yang kedua, tugas kita itu bukan untuk mentaati takdir yang kita tidak bisa lihat. Tugas kita itu mentaati takdir yang kita bisa lihat. Apa itu takdir yang kita bisa lihat? Adalah teks yang tertulis di Al-Quran. Adalah sabda-sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkenaan dengan urusan din, urusan agama. Kenapa? Karena ada teks yang tidak berkenaan dengan urusan agama. Seperti urusan peradaban, ya, urusan membangun rumah, ya, nggak ada. Rumah harus begini, enggak lah. Ya, untuk urusan pertanian harus begini, enggak ada. Ya, maksudnya itu sesuatu yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, antum a'lamu bi umuri dunia. Kalian lebih mengetahui tentang urusan dunia kalian. Gitu ya. Jadi tugas kita ini bukan untuk mentaati takdir yang tidak tertulis, tetapi kita diperintah untuk mentaati takdir syar'i yang tertulis, yang ada di Quran, di As-Sunnah. Ya, yang dengannya kita akan bisa hidup menjadi hambanya yang mulia, yang bertakwa. Itu sih, ya Bu? Ya, Ustaz. Syukran, Ustaz. Apa? Jadi kita, Waalaikumsalam, Bapak. Silakan. Tadi di ayat 36 ada tabtais, jangan kamu bersedih hati tadi. Bedanya dengan tahzanu itu apa, Pak Ustaz? Tahzana. Iya. Itu dari kata ba'isa ya. Ya, bisa. Kalau hazan itu artinya sedih saja itu, Bu. Kalau dari ba'isa itu ada makna jelek. Ya kan? Wabi'sal masir, ya kan? Dan jahanam itu seburuk-buruk. Jadi bukan sekedar sedih, tapi menjadi kayak apa ya, kalau orang misalnya kalau rambut tidak tersisir apa ya, kusut, amburadul karena sedih dan seterusnya, ya malas mandi dan itu tabtais tuh. Ya, jangan terlalu sedih ya, sehingga lupa akan diri sendiri. Kan orang kalau sedih biasanya gitu. Ya, malas mandi, malas bicara. Itu namanya tabtais tuh. Ini untuk menghibur ya, Pak Ustaz. Ya, jadi dibikin kalem saja. Ya, semua nabi tugasnya itu menyampaikan. Ya, pasti akan ada banyak yang benci. Semua nabi pengen umatnya itu selamat. Ya. Ya, seperti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pengen sekali semua umatnya itu selamat. Ya, sampai kalau bisa Rasulullah naik ke langit untuk membuktikan kebenarannya, Rasul naik ke langit. Tapi itu nggak ditegur oleh Allah. Ya udah, urusan kamu itu cuma menyampaikan saja. Ya, orang beriman tidak beriman itu ada, itu Allah punya urusan. Ya, ketentuannya ada di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebagai hiburannya itu namanya ayat musalliyah, ya ayat yang menghibur. Itu ya Bu bedanya. Ya, Pak Ustaz. Terima kasih. Oke. Baik. Cukup? Cukup. Jadi bahasa Arab itu ya, bahasa Arab itu seperti dibikin tingkat-tingkat ya Bu. Ya. Misalnya al-mahabbah. Mahabbah itu cinta. Ada di atasnya itu namanya
syaghaf. Ya. Syaghaf itu cinta buta. Ya, udah nggak tahu kanan kiri itu syaghaf. Kayak Zulekha kepada Nabi Yusuf itu syaghaf. Ya, terus ada di atasnya itu junun, ya, tergila-gila. Dibikin kayak gitu. Ya, samanya seperti hazan itu ya. Hazan itu ya sedih. Tapi kalau sudah ibta'asa itu sedih yang sangat kentara terlihat ya di wajahnya, suram. Itu ya. Silakan Bu Nini, silakan. Besok kan kalau ngobrol nggak habis-habis, nggak tutup. Saya mau tanya juga sebetulnya, tapi nggak usah. Besok lagi Manis. Baik ya, Ustaz, terima kasih banyak. Kita sampai di ayat 35 ya. Ya. Iya, tadi sampai 136, nanti besok 137 ya. Tapi yang di layar kayaknya 36 tadi. 36. Iya, sampai 36. Oh, 36. Terakhir saya baca 37 kan? 36. Iya, Bu Ita tadi 36. 36. Ya, ya udah. Jadi kan depan di ayat 37 ya. Baik, Bapak Ibu, terima kasih banyak sudah hadir di kelas menerjemah di petang hari ini, dan kita akan lanjutkan pekan depan ayat yang berikutnya, dan kita tutup dengan hamdalah dan doa kepada majelis. Alhamdulillah.